Aksara Buddha, sebuah pengantar. Bagian 1. Ini adalah aksara Jawa, biasa disebut Hana Caraka. Sedang ini adalah aksara Sunda, biasa disebut Kaganga. Tapi ini, apa nama aksara ini? Oh ya, ini bernama aksara Buddha, atau aksara kuno. Setidaknya itu yang Tuan Thomas Stamford Raffles bilang dalam mahakaryanya The History of Java. Merujuk pada jenis aksara yang ditampilkan, dia mendeskripsikan jika tabel nomor 2 mengandung huruf persegi atau kuadrat di mana kawi biasanya ditulis dan ditemukan terpahat pada batu dan perunggu dalam inskripsi-inskripsi yang berbeda dengan bahasanya itu. Sedang nomor 3 disebutnya sebagai contoh variasi aksara dalam kurun waktu yang berbeda, sebagaimana diasumsikan dan disusun berdasarkan penilaian penulis pribumi, menurut hubungannya yang kuno. Dalam ilustrasi yang dimaksudkannya itu, Raffles tidak menuliskan kata kawi, melainkan Buddha atau aksara kuno. Dengan kata lain, aksara Buddha menurut pengertian Raffles adalah aksara kawi. Tidak diketahui dari mana asal-muasal sumber aksara yang tampak pada buku Raffles tersebut. Namun dari beberapa literatur, disebutkan jika pengerjaan mahakaryanya itu dibantu oleh 2 orang asisten pribumi yakni Panembahan Sumenep, Sekretaris Pangeran Adi dari Surakarta, dan Sura Adi Menggala, Kiai Adipati Demak. Barangkali mereka berdua inilah yang Raffles maksud sebagai penulis pribumi itu. Sedangkan menurut Karel Frederik Holle, aksara ini bernama kawi kuadrat. Pendapat Holle ini tidak terlepas dari pengaruh para peneliti sebelumnya, khususnya Johan Hendrik Caspar Kern, Neubronner van der Tuuk, R. Friedrich, dan Cohen Stewart. Dalam bukunya Tabel van Oud en Nieuw Indische Alfabetten, beliau membagi aksara-aksara yang ditelitinya ke dalam 3 jenis tipe, yakni 1. Tipe Vengi jenis Chalukya, 2. Tipe Kamboja, dan 3. Tipe Nagari. Adapun aksara Buddha atau kawi kuadrat yang sedang dipermasalahkan di sini menurut Holle, termasuk ke dalam tipe Kamboja. Agak mengherankan bagaimana Holle melakukan penyebutan terhadap aksara Buddha yang dianggapnya sebagai bagian dari jenis aksara kawi ini. Sekalipun 2 jenis aksara yang dibandingkannya itu memang sesuai dengan kelompok aksara yang menurutnya berbentuk persegi dan berkarakter tegak, tapi tidak dengan aksara Buddha yang sedang dibahas di sini. Holle berkata, de eerste type, welke meestal een weinig naar de jenis pertama, rechterkant yang overhelt, biasanya is agak als condong ke kursief kanan, kawi, het andere dikenal als sebagai kwadraat kawi kawi miring, bekend. yang lainnya dengan kawi kuadrat atau persegi. Het Yang laatste terakhir heeft biasanya meestal memiliki huruf rechtopstaande tegak, letters, komt biasanya het muncul meestal pada voor pelat op tembaga dan yang overbladen ditulis en dengan met tinta, ingeschreven pada op de manuskrip oude di Tatar manuscripten Sunda. der Sundalanden. Benar jika aksara yang disebutnya Buddha ini ditulis dengan tinta, dan benar manuskripnya ditemukan di Tatar Sunda, walau ada juga yang ditemukan di Gunung Merbabu. Tapi jika ditulis pada pelat tembaga, sampai detik ini belum ditemukan satupun inskripsi yang ditemukan pada tembaga menggunakan aksara Buddha di daerah manapun. Lain halnya dengan Piagam Kebantenan yang Holle sebut menggunakan aksara kawi miring. Dan pula aksara Buddha yang ada di Tatar Sunda tidaklah tegak sebagaimana yang beliau saksikan sendiri. Di sini kita mungkin bisa sedikit mempertanyakan pernyataan Holle terkait paragraf yang kemudian dijadikan acuan utama oleh khalayak ramai. Sekalipun Holle menyebut jika aksara yang ditulis dengan tinta pada manuskrip kuno di wilayah Sunda disebutnya sebagai aksara kawi kuadrat atau persegi, namun apakah aksara ini berkarakter tegak? Bukankah Holle sendiri yang berkata jika yang agak condong ke kanan itu disebut dengan kawi miring? Lalu bagaimana dengan aksara Buddha yang tengah dibahas dalam video ini? Adakah dia tegak, atau miring? Dan bagaimana pula dengan aksara kawi kuadrat model Merapi Merbabu itu? Adakah keduanya itu termasuk ke dalam kelompok yang sama? Seandainya saja ada bukti yang bisa menguatkan pernyataannya itu. Sayangnya, lampiran yang diberikan terkait istilah kawi ini pun tak banyak membantu. Alih-alih menulis frase aksara Buddha, Holle justru menuliskan judulnya dengan bunyi naskah kawi dari Tatar Kawi Sunda, di atas Handschriften uit edisi de faksimili Sundalanden. naskah yang diambilnya dari wilayah Jawa Barat itu. Sampai sini, setidaknya kita tahu jika Holle tidak membuat istilah baru kecuali mengadopsi pernyataan Raffles. Dan kita juga tahu jika keduanya masih spekulatif dalam penyebutan nama aksara ini, alias belum cukup yakin dengan apa yang diutarakannya. Raffles memakai kata usually, sedang Holle 3 kali memakai kata meestal.
dalam masing-masing paragraf yang menjadi pernyataannya. Dalam artian bahwa istilah aksara Buddha masih menjadi istilah yang longgar untuk digunakan sebagai penyebutan aksara yang dimaksud, sebagaimana yang Wilhelm van der Molen nyatakan sebagai lack of better terms. Namun demikian, dari penjelasannya, setidaknya kita tahu bahwa di Jawa Barat dan Jawa Timur, tempat jenis aksara Buddha ini berasal, terdapat 5 jenis aksara dalam tipe 2, yaitu 1. Kawi kuno atau kawi tua yang merupakan kawi sebenarnya. 2. Kawi Jawa atau Jawa kuno. 3. Kawi miring. 4. Kawi kuadrat atau persegi dalam hal ini adalah aksara Buddha, baik model Jawa Barat maupun merbabu. Dan 5. Aksara Sunda kuno. Kesemuanya itu termasuk ke dalam jenis aksara abugida dari rumpun Melayu Polinesia. Selain aksara kawi miring atau Jawa kuno, semuanya bisa dikatakan sebagai scripta manen, atau scriptia continua, atau tanpa spasi. Akhir bagian 1.